Halo teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental terhadap perusahaan Sido. Jadi kebetulan saya sudah berinvestasi di perusahaan ini. Saya membeli sahamnya pada saat harga Rp955. Jadi mungkin yang pertama kita bahas mengenai histori perusahaannya. Jadi sejarah stock split Sido atau emiten di PT Industri Jamu dan Farmasi muncul sudah banyak menarik perhatian investor. Sido muncul diketahui telah berdiri sejak 18 Maret 1975. Adapun produk yang dihasilkan dalam produk herbal, suplemen, produk makanan, dan farmasi. Saham Sido diketahui jarang memiliki volatilitas yang tinggi. Emiten dengan kode saham Sido memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat, yakni di tanggal 10 Desember tahun 2013 dengan melepas 1.500.000.000 saham. Saat ini merek tolak angin ini sendiri menguasai 72% pangsa pasar jamu herbal untuk di Indonesia. Sudah memiliki 122 subdistributor, 70.000 pedagang grosir dan retail, dan 2 juta titik penjualan di seluruh Indonesia. Produk-produk Sido juga sudah go internasional, terutama Filipina, Malaysia, Nigeria, dan tahun 2020 ini sudah diekspor ke Arab Saudi. Selanjutnya mengenai model bisnisnya. Model bisnis yang pertama, kegiatan usaha itu bergerak di bidang usaha industri dan farmasi. Sumber pendapatan dari perusahaan penjualan herbal dan suplemen, food dan beverage, dan farmasi. Terus segmen usaha itu sudah di Indonesia, seluruh Asia Tenggara, Nigeria, dan Arab Saudi. Kepemilikan sahamnya yang pertama itu pada PT Hotel Kandi itu sebesar 60,46%, Concordance sebesar 21,14%, masyarakat 18,36%, Treasury 0,04%. Selanjutnya dapat kita lihat pendapatannya dari berbagai produknya. Yang pertama itu herbal dan suplemen itu memperoleh penjualan sebesar 2,69 triliun. Bahwasanya penjualan segmen dan herbal dan suplemen naik 21,3% dari 2,2 triliun pada tahun 2020 dengan kontribusi 70% pada pacia jumlah penjualan bersih di Sido muncul. Begitu juga dengan makanan dan farmasinya itu berjumlah 1,19 triliun untuk makanan dan minuman. Farmasinya mencapai 137,1 miliar. Penjualan segmen farmasi naik 26,5% dari 108 miliar pada tahun 2020 dengan kontribusi 3% pada jumlah penjualan bersih Sido muncul. Ini untuk pendapatan dari segi produknya. Ini untuk ikhtisar kinerja 2021-nya. Penjualan bersih sebesar 4,02 triliun. Pertumbuhan penjualan mencapai 20,6%. Lalu pertumbuhan laba bersihnya atau net income growth mencapai 35%. Terus laba bersih atau net income 1,26 triliun. Produk baru atau new product itu menciptakan produk baru sebesar 11 produk baru. Selanjutnya dapat kita lihat penjualan bersih itu dalam 5 tahun terakhir itu mengalami peningkatan. Terus laba komprehensif tahun berjalan juga mengalami peningkatan 5 tahun terakhir. Jumlah liabilitas atau sering disebut dengan utang itu bersifat fluktuatif dan tidak bersifat signifikan. Jadi untuk ekuitas modal mengalami peningkatan juga. Laba per saham angka penuh, artinya laba per saham itu laba yang dimiliki oleh masyarakat ketika membeli sahamnya, dan ini bersifat per lembar. Ini juga mengalami peningkatan, jumlah aset juga mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan. Selanjutnya masuk kita ke analisis fundamentalnya. Di sini saya sudah memaparkan langsung dari Sidonya, itu ada laporan-laporannya, ada last price sampai nanti ke EBITDA per in expense. Oke, yang pertama kita
sampaikan di sini. Dalam 3 tahun terakhir, aset dan ekuitas Sido mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, pendapatan Sido dalam 3 tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Untuk laba kotornya, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Sido mampu meningkatkan perolehan laba kotor dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan laba bersihnya, menunjukkan yang baik, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan atau dapat kita katakan bahwasanya Sido ini konsisten melakukan efisiensi sehingga mampu terus meningkatkan profit marginnya. Terus untuk operating profit, seperti yang kita ketahui bahwasanya operating profit ini adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba dibandingkan dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Melihat fundamental Sido, kita ketahui bahwa operating profit dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan. Terus ROA atau sering disebut dengan return of asset. Jadi return of asset ini bagaimana perusahaan Sido memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mendapatkan return, untuk mendapatkan pendapatan. Jadi ditinjau dari standarnya, return of asset yang baik harus di atas 5,98% dan di bawah 5,98% dikategorikan kurang baik. Jadi dari laporan yang dipaparkan oleh perusahaan Sido sendiri menunjukkan ROA-nya 5 tahun terakhir berada di atas 5,9%, artinya dapat kita katakan baik. Terus untuk ROE-nya atau return of equitas, jadi return of equitas ini bagaimana perusahaan memanfaatkan modal yang dimilikinya untuk memperoleh return atau pendapatan. Jadi ditinjau juga dari nilai standarnya, ROE yang baik itu berada di atas 8,32%. Dari laporan yang dipaparkan oleh perusahaan Sido sendiri, ROE 5 tahun terakhir dari perusahaan Sido berada di atas 8,32%, artinya dapat kita katakan baik. Terus debt per equity. Jadi debt per equity ini kemampuan perusahaan membayar utang dengan memanfaatkan modal. Artinya besarnya utang perusahaan lebih kecil dibandingkan besaran aset. Jadi ini dapat kita lihat langsung di laporan yang dipaparkannya bahwasanya hutang yang dimiliki perusahaan Sido ini lebih kecil dibandingkan aset. Jadi indikator yang dapat dikatakan baik itu nilainya di bawah 1. Sido menunjukkan 5 tahun terakhir debt per equity-nya itu di bawah 1 sehingga dapat dikategorikan baik. Terus debt per total cap atau total capital, kemampuan perusahaan membayar utang dengan memanfaatkan seluruh modal yang tersedia. Indikator yang dapat dikatakan baik dengan nilai di bawah 1. Pada kita lihat 5 tahun terakhir, Sido menunjukkan nilainya berada di bawah 1 sehingga dapat kita kategorikan baik juga. Terus PER atau price earning ratio. Fungsi dari PER ini adalah menilai sebuah saham terkait jangka waktu pengambilan dana pada tingkat harga saham serta keuntungan perusahaan pada periode tertentu. Jadi untuk standar PER yang baik itu tergantung sektor perusahaannya. Misalnya saja jika dia sektor makanan itu PER yang baik itu senilai 24 kali. Jadi price earning ratio indikator ini dapat kita analisis menggunakan 2 cara. Yang pertama itu kita bandingkan PER dengan perusahaan yang lain tetapi dia satu sektor. Yang kedua itu menganalisis rata-rata nilai PER perusahaan tersebut dengan 5 tahun terakhir. Dengan ketentuan jika nilai rata-rata lebih kecil dari nilai PER terakhir dapat dikatakan baik. Jadi berdasarkan analisis ataupun analisis yang telah saya lakukan, nilai rata-rata per Sido itu sekitar 21,52%. Saya menggunakan cara yang kedua yaitu menganalisis rata-rata perusahaan tersebut dengan menggunakan 5 tahun terakhir. Jadi PER yang dapat dikatakan bagus itu tadi saya dapat 21,52% dan PER yang terakhir itu sekitar 23,7%. Artinya nilai PER dari perusahaan Sido ini dapat dikatakan baik. Selanjutnya price to book value artinya atau PBF. PBF ini merupakan rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar terhadap nilai bukunya. Jadi artinya ini seberapa jauh sebuah perusahaan menciptakan nilai terhadap
jumlah modal yang diinvestasikan. Dengan standar ketentuan nilai PBF yang baik itu kurang dari atau sama dengan 2 kali atau disebut dengan under value. Berdasarkan analisis dapat dilihat dari nilai PBF dari perusahaan Sido 5 tahun terakhir berada di atas 1 kali sehingga dapat dikatakan terjadi over value. Misalnya kita lihat tahun 2021 nilai PBF sebesar 8,82 kali. Itu artinya saham mengalami kenaikan 8 kali dari harga buku. Jadi terjadi over value. Terus yang selanjutnya BVPS atau book value per share. Sering digunakan untuk membandingkan nilai pasar per saham perusahaan untuk menunjukkan berapa seharusnya harga suatu perusahaan per lembar. Jika kita nilai atau kita lihat dari book value-nya. Jika nilai BVPS perusahaan lebih tinggi dari pasar per sahamnya, maka sahamnya dapat dikatakan under value atau murah secara book value. Jika sebaliknya BPS lebih rendah dari last price, berarti saham tersebut dihargai lebih mahal atau over value secara book value. Dari data yang dipaparkan oleh Sido dapat kita lihat bahwasannya 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir nilai per saham atau last price selalu lebih tinggi dari BPS sehingga dapat kita katakan terjadi over value. Terus indikator selanjutnya itu EPS atau earning price share. Jadi EPS ini atau sering kita sebut laba per saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Jadi artinya ini laba per lembar atau laba per lembar saham atau EPS diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham. Biasanya dibagi-bagi jumlah rata-rata biasa yang beredar. Semakin tinggi atau meningkat nilai EPS akan mendorong investor untuk menambah jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan tersebut, sehingga permintaan terhadap saham akan terus meningkat. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh perusahaan Sido, nilai EPS pada perusahaan Sido ini dalam 5 tahun terakhir terjadi fluktuatif, tetapi tidak secara signifikan. Yang terakhir itu ada F per EBITDA. Salah satu manfaat dari FEBITDA ini ialah mengetahui artinya ini pendapatan yang didapatkan sebanding dengan pengeluaran sehingga perusahaan tak mengalami kerugian maupun untung. Nilai F per EBITDA yang dikategorikan baik itu kurang dari 10. Jadi dari data perusahaan Sido 3 atau 5 tahun terakhir berada di atas 10 tetapi intervalnya tidak terlalu jauh. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai analisis fundamental Sido dari beberapa indikator ya. Dari beberapa indikator. Mungkin selanjutnya dapat saya simpulkan dari beberapa indikator tersebut. Yang pertama kriteria itu dari segi produk dapat saya katakan baik. Dari revenue atau penerimaan dapat juga saya katakan baik. Net profit juga baik. Aset dapat juga dikatakan baik, liability baik, sektor perusahaan dapat juga dikatakan baik, ROE-nya atau return of equitas baik juga, return of asset baik juga, dan juga price book value itu menurut saya kurang baik karena terjadi harga sahamnya dibandingkan dengan nilai bukunya itu dapat dikatakan mahal. Jadi dapat saya simpulkan dari analisis fundamental yang saya lakukan. Jika kita ingin berinvestasi di perusahaan Sido ini untuk jangka waktu 1 ataupun 2 tahun, menurut saya tidak disarankan untuk berinvestasi di perusahaan Sido ini jika hanya jangka waktu 1-2 tahun. Tetapi jika 5-10 tahun, menurut saya ini merupakan perusahaan yang cocok untuk diinvestasikan. Jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai analisis fundamental perusahaan Sido ini. Saya ucapkan terima kasih.